Shalom Ibu Bapak yang saya cintai dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hari kita belajar satu tema penting, yaitu kehadiran Yesus dalam rumah tangga kita. Saya baca beberapa ayat buat kita dari Yohanes pasal 2, sebenarnya ayat 1 sampai 11, tapi saya bacanya beberapa saja, yaitu ayat yang ke-7 dan 8. Firman Tuhan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah, ada beberapa hal dalam teks ini yang menarik. Adalah pertama, Maria. Di situ ada Maria, ada murid-murid Yesus, ada para pelayan, ada undangan lainnya, ada yang punya pesta, ada pemimpin pesta. Ada 7 kelompok orang yang hadir di kelompok itu. Nah, Yesus diundang dan dia hadir bersama murid-muridnya. Nah, ketika mereka mengalami krisis di situ, di mana pesta sedang berlangsung, ya mereka kehabisan anggur, dan anggur itu adalah minuman yang bukan tidak alkohol di situ, ya, yang biasa untuk disajikan dalam sebuah pesta. Dan kemudian mereka mengalami krisis itu, mereka kehabisan anggur. Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria berkata kepada para pelayan itu, mengatakan, apapun yang dikatakan Yesus, perbuatlah itu. Ini kata yang sangat penting menurut hemat saya. Kenapa? Sepertinya Maria ingat peristiwa 31 tahun yang lalu. Waktu itu pertama kali dia berjumpa dengan malaikat Gabriel. Dia pun mengalami kebingungan. Karena salam dari Gabriel tentang dirinya itu sesuatu yang sangat-sangat membingungkan. Bagaimana mungkin saya akan melahirkan? Saya belum melakukan hubungan apapun dengan seorang pria yang menjadi suami saya. Nggak pernah. Jadi bagaimana itu terjadi? Dalam kebingungan itu Gabriel mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun menaungi engkau. Dan anak itu disebut kudus karena anak itu adalah benih dari sorga, adalah Roh Kudus. Jadi dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ketika dikatakan itu, maka Maria ingat peristiwa 30 tahun yang lalu. Bagaimana dia mengalami satu peristiwa yang betul-betul sangat sulit difahami. Bagaimana betul dia bingung sekali. Dan Tuhan mengatakan bahwa anak itu adalah dari Roh Kudus. Dan itu membuat dia tercerahkan dan damai. Dan dia mengatakan, aku ini hambamu, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan itu. Jadi Maria dalam kepatuhan itu, kepasrahan itu, keyakinan itu menjadi tenang. Nah, ketika ada krisis, Maria ingat peristiwa 30 tahun yang lalu. Dan berkata begini, apapun yang dikatakan merujuk pada Yesus, lakukanlah itu. Dan itulah yang dilakukan oleh para pelayan itu. Walaupun Yesus hadir di sana sebagai undangan, tapi dia tidak hadir sekedar undangan. Dia melakukan sesuatu yang sangat penting. Bahkan pemimpin pesta dan yang punya pesta tidak tahu. Di ayat yang kita baca tadi, yaitu ayat yang ke-8 dan 9, ada 3 hal yang disuruh Yesus kepada para pelayan itu. Yang pertama, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka melakukan itu. Yang kedua, Yesus katakan cedoklah. Jadi ketika Yesus mengatakan isilah, mereka mengisi semua dengan air sampai penuh. Lalu kemudian mereka disuruh cedoklah. Lalu yang ketiga Yesus katakan bawalah itu kepada pemimpin pesta. Nah, itu perintah Yesus. Nah, kalau saya lihat perintah Yesus sangat-sangat sederhana sekali. Bahkan siapapun bisa melakukan. Anak kecil juga bisa melakukan. Apa susahnya pergi mengisi air dalam tempayan itu? Nggak ada susahnya. Apa beratnya disuruh mencedok? Nggak ada susahnya. Apa susahnya pergi membawa itu ke pemimpin pesta, supaya itu distribusikan kepada peserta yang ada, para undangan yang ada di pesta itu. Nah, saya melihat bahwa apa yang disuruh Yesus, apa yang dikatakan Yesus kepada para pelayan itu sangat sederhana. Lalu muncul pertanyaan adalah, kenapa begitu sulit dan kali kita melakukan kehendak Yesus? Karena kita tidak percaya. Mengapa sulit sekali kita melakukan kehendak Yesus? Karena kita ragu, kita bimbang dengan apa yang dikatakan Yesus. Mengapa sulit sekali kita melakukan itu? Karena kita bertanya, loh, kita kan kehabisan anggur. Kenapa isi tempayan dengan air? Yang benar aja dong. Kita kan kehabisan anggur. Kenapa suruh cedok-cedok ini air ini lagi? Untuk apa sih? Ini kan gak relevansinya. Yang benar adalah kita harus pergi beli anggur. Bukannya isi tempayan ini dengan air. Maksudnya apa? Ini kan gak ada hubungan. Nah, ketika kita mulai bertanya, mulai menafsir sendiri, maka logika kita akan membuat kita sulit melakukan apa yang dikatakan Yesus. Ketika kita mulai bertanya-tanya, kita mulai ragu, kita mulai bimbang dan tidak percaya, lalu menafsir dalam paradigma kita sendiri, dalam pemahaman kita sendiri, bersama pengalaman kita, maka kita punya hambatan besar untuk melakukan hal yang sederhana yang dikatakan Yesus kepada para pelayan itu, yaitu apa? Isilah penuh dengan air tempat-tempat itu, cedoklah dan bawalah.
kepada pemimpin pesta. Itu sederhana sekali. Tetapi ketika kita menafsir sendiri, kita ragu, kita bimbang, kita tidak percaya, kita bertanya sana atau mempertanyakan itu, maka letak kesulitan bukanlah pada perintah Yesus, tapi pada sikap kita yang seperti itu. Dan itu yang menjadi kendala mengapa mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena bukan melakukan kehendak Yesus, bukan mendengar apa yang Yesus katakan dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita malah mencari alasan rasional lain untuk memblok itu, untuk menyangkal itu, atau untuk tidak melakukan itu karena itu tidak masuk akal. Tapi itulah tantangan buat para pelayan itu. Hal yang ketiga kiraan Yesus adalah ditandai dengan satu hal yang dilakukan Yesus bahkan tanpa diketahui oleh pemimpin pesta, tidak diketahui oleh yang punya pesta dan para undangan yang lain. Lalu pertanyaan, siapa yang tahu? Para pelayan dan Maria dan para murid. Karena mereka melihat, mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus dan mereka melakukan apa yang dikatakan Yesus. Nah, ketika Allah sedang bekerja dan kita terlibat di situ, karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita melihat pekerjaan Allah dengan jelas. Tapi kalau Allah suruh kita melakukan sesuatu dan kita pergi ke tempat lain, maka pekerjaan Allah tidak bergantung pada kita. Tapi kita tidak pernah mengerti pekerjaan Allah. Kenapa? Karena kita tidak terlibat di situ. Para pelayan itu mengerti, tapi pemimpin pesta tidak. Dia bakal menafsirkan lain. Waduh, biasanya ya orang yang kehabisan anggur itu, ya biasanya mereka dalam pesta itu sediakan anggur yang paling baik. Lalu kalau orang sudah puas, tidak bisa membedakan mana baik tidak baik, lalu kurang baik. Lalu menjadi kecil derajatnya. Dari yang paling baik menjadi kurang baik, menjadi semakin kurang baik. Tapi orang ini dia menyangka pemimpin pesta yang siapkan, keluarga yang menyiapkan, pengantin yang menyiapkan, sekarang lebih baik dari sebelumnya. Artinya apa? Dia tidak tahu itu. Dan tentu yang punya pesta juga bingung. Tetapi satu hal yang pasti bahwa para pelayan itu tahu, murid-murid tahu bahwa yang melakukan itu adalah Yesus. Nah, seringkali Yesus sudah menyelamatkan rumah tangga kita, seringkali sudah menolong kita, tapi kita tidak tahu itu. Mengapa? Ketika Yesus menyuruh kita melakukan sesuatu, kita menafsir dan melakukan hal yang lain, lalu kita menjadi bingung dan tidak tahu apa yang terjadi pada Yesus sedang menolong kita. Nah, kalau kita lihat teks ini, apa yang terjadi? Bahwa kuncinya adalah melakukan apa Yesus katakan. Kuncinya dengar baik-baik apa Yesus katakan. Kuncinya adalah percaya saja. Nanti apa yang terjadi itu bukan urusan kita. Nanti jadi seperti apakah finalnya, endingnya, itu bukan urusan kita. Tugas kita ketika Yesus suruh hal yang tidak masuk akal pun, ini terjadi krisis anggur, disuruh isi tempat itu dengan air. Udah isi aja. Jangan bertanya, aduh kenapa isi dengan air ya? Ketika disuruh cedok, apain lagi cedok? Apa hubungannya cedok? Ini kan permainan aja, ini kayak seperti lucu-lucuan. Apa nggak ada yang pekerjaan lebih jelas? Suruh-suruh kita lucu-lucu gini? Kita kan sibuk untuk pekerjaan yang tidak masuk akal begini. Dan justru disitulah letak banyak kali masalah kita. Kita bukan melakukan apa yang Yesus katakan. Kita bukan percaya pada apa yang Yesus katakan. Kita bukan dengar apa yang Yesus bilang. Dan biar hasilnya Yesus yang menentukan, malah kita kemudian mengembangkan pikiran kita sendiri untuk cara solusi. Dan judulnya, endingnya bukan solusi, malah kita menjadi bingung dengan itu semua. Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Kita tidak mendengar apa yang Yesus bilang. Kita tidak mempercayai apa yang Yesus ucapkan dan firmankan. Dan karena itu hasilnya akan sangat berbeda. Tapi para pelayan ini, mereka melakukan itu. Mengapa? Mereka dengar apa yang Yesus katakan dan mereka percaya tanpa mereka berpikir ending seperti apa. Kenapa? Karena itu bukan urusan mereka, itu urusan Yesus. Jadi kalau Yesus suruh kita melakukan sesuatu, tugas kita lah dengar baik-baik apa yang disuruh. Tugas kita kedua atau bagian kita kedua ialah lakukan saya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita percaya pada apa yang Yesus katakan. Dan mujizat terjadi karena para pelayan itu mendengar apa yang Yesus katakan. Mereka melakukan apa yang Yesus katakan dan mereka percaya kepada apa yang Yesus katakan. Dan hasilnya Yesus yang mengadakan mujizat. Dan murid-murid tahu bahwa kuasa Yesus sering nyatakan dalam sebuah keluarga. Ketika Yesus ada dalam keluarga, jangan dia sebagai tamu, tapi izinkan dia yang mengatur rumah tangga kita. Biarkan dia bicara, biarkan dia yang menuntun kita, biarkan dia menjadi pemimpin. Lalu kita tunduk pada otoritas kepimpinan Yesus. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi dalam pernikahan kita. Kalau pernikahan kita mengalami banyak sekali masalah, kekecewaan, turbulensi, kita harus datang pada sang pemimpin, pada sang kepala keluarga. Itu Yesus. Jadi Yesus itu jangan lagi menjadi tamu, tapi kepala keluarga yang menolong kita untuk ada pada rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom. Amin.